Ini adalah pertama kalinya aku keluar negeri. Ya, it's unbelievable, right? Aku bahkan belum pernah pergi ke Malaysia ataupun ke Singapura. Jadi pergi ke Inggris ini adalah pengalaman pertamaku going abroad. Memang kedengarannya agak ekstrim. Dari yang sebelumnya bahkan gak pernah pergi ke luar negeri, tiba-tiba harus tinggal dan belajar di negara asing. I have to admit that it is not easy at all. Dari segi kultur, sosial, dan juga bahasa, tentu banyak banget penyesuaian yang harus dilakukan. Selain itu juga fakta kalau misalkan kita jauh dari rumah, benar-benar bisa bikin kita kadang ngerasa sendirian. That the non-land costs like the sign invariant are also discussed to lead to path dependency in economic growth and development a lot, right? There is an entire. Tapi aku bersyukur banget karena aku punya support system dan orang terkasih yang betul-betul mendukung dan memberi aku kepercayaan diri untuk terus moving forward. Aku sendiri lahir dan besar di Cianjur. Itu adalah salah satu kabupaten di Jawa Barat. Bisa aku bilang aku sama sekali nggak punya privilege dalam hal resource, uang, ataupun kenalan dibandingkan dengan orang-orang yang sekarang bisa kuliah ke luar negeri atau bisa ada di posisiku. Aku ini cenderung yang memang berasal dari keluarga underprivileged. Ada waktu di mana aku mikirin latar belakangku sebagai setback atau hal negatif. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, latar belakangku ini ngasih aku banyak banget kelebihan. Aku melihat semua hal dalam hidup itu sebagai petualangan dan adventure yang harus kita jalani dan kita nikmati. Dan aku rasa perjalananku bisa sampai ke Inggris sekarang dan berkuliah di Cambridge. I think it proves my point that you really can do anything as long as you set your mind to it. Itu sesuatu yang ku dapatkan selama ini. Di Cambridge ini ada beberapa hal yang menurutku merupakan tantangannya. Socially, it is hard to make friends dan menurutku itu wajar karena namanya juga kita ada di tempat baru dan kita kuliah untuk dapat degree yang waktunya itu cuma setahun. Jadi kesempatan untuk bersosialisasi itu nggak sebanyak itu dan secara kultur sosialisasi di sini juga beda. Terutama misal kalau kita mau bersosialisasi di college karena di sana banyak interaksi yang didasarinya itu oleh hal-hal yang kita mungkin sebagai orang timur atau orang muslim nggak bisa ikuti, misal contohnya minum alkohol. Jadi ada keterbatasan, tapi bukan berarti orang lain gak mau mengakomodasi. Mereka sangat open dan sangat mau mengakomodasi juga. Cuman ya aku juga gak bisa bohong kalau memang namanya juga kita ada di tempat baru, ya of course it's a little bit harder to make friends. It's a little bit harder to assimilate karena kita ada di negara yang benar-benar berbeda dengan kultur dan norma yang juga berbeda. Terus tantangan lainnya dari segi akademik, ya of course aku ada di Cambridge. Jadi pasti challenging. Beban akademiknya itu gak ringan, selalu dituntut untuk belajar sebelum dan sesudah kelas. Dan karena jurusanku lebih cenderung sosial, jadi mostly penilaiannya itu dari esai. Yang berarti tulisan kamu itu betul-betul harus kuat. Kadang kita nulis dalam bahasa Indonesia aja belum tentu kita bisa menyampaikan apa maksud kita. Bayangkan kalau kita harus nulis itu dalam bahasa Inggris, standar akademik, dan standar akademiknya adalah standar akademik Cambridge. It's not easy to do, but it's very doable. Aku alhamdulillahnya memang suka banget nulis, jadi untuk hal ini aku rasa aku bisa ngikutin pace mereka dengan sedikit lebih mudah. Walaupun jurusanku sosial, aku juga dapat mata kuliah statistika yang examnya itu sangat matematis. Nggak purely matematika tapi sangat logis maksudku. Jadi ya aku tetap harus belajar matematika dan modeling juga, dan bahkan sampai belajar bahasa pemrograman semacam Python, namanya itu
R. Dan dari segi language, karena kita bahasa ibunya bukan bahasa Inggris, tentu ada kesulitan juga di situ. Karena aku lebih banyak baca daripada bicara sebelum datang ke sini, jadi of course skill bicara aku nggak sebagus skill baca atau menulisku. Dan di situ aku rasa kita butuh banyak keberanian untuk bicara bahasa yang bukan bahasa ibu kita. But of course selama kita mau mencoba, orang lain pasti welcome untuk membantu dan mendengarkan. To reproduce the mistake. And so many authors who've been writing on this have emphasized the process through which good practices, best practices are constructed for good reasons. Tapi aku lihat di sini juga bukan all doom and gloom, semuanya nggak menyenangkan, semuanya buruk. Justru sebaliknya, aku bisa bilang kuliah di sini is one of the best experience in my life. Terutama dari segi resource, ada banyak banget resource untuk mengembangkan diri, untuk belajar, buku-buku yang bisa dibaca, dan dosen yang selalu open for discussion. Itu tentunya harus dimanfaatkan. Terus lingkungannya juga super kompetitif, as in orang-orangnya itu ambisius tapi dalam konotasi yang benar-benar positif. Kita bisa belajar banyak dari cohort kita di Cambridge, dan diskusi dengan mereka itu selalu enlightening. Selalu ngasih aku perspektif dan kedalaman terhadap pemahaman aku. Dan terakhir, banyak banget kesempatan di Cambridge ini, nggak cuma dari segi akademik tapi dari segi have fun. Ada banyak museum, taman, kegiatan sosial, botanical garden, dan bahkan sekarang pas banget di depan tempat tinggalku juga ada semacam pasar malam gitu yang betul-betul pretty. Jadi there are so many things to experience here. Aku sangat menyarankan buat kalian at least mencoba untuk melanjutkan kuliah di luar negeri because it's a very different experience. Is it better than being in Indonesia? Ya aku gak bisa bilang gitu juga, aku gak bisa mengeneralisir. Tapi it's a very different experience. Ini adalah seminggu yang tipikal untukku mencoba hal baru, tapi juga karena ini musim dingin, aku lebih banyak spend time di dalam ruangan dan belajar. Share on a non-hierarchical basis. Perhaps the best example to think of this is the case of couch surfing. Has any of you ever done couch surfing? Yeah. So, which was a very different version of Airbnb, but a kind of Biasanya aku keluar di hari Sabtu dan Minggu, atau kalau enggak di hari Rabu yang merupakan hari dimana aku nggak ada kelas. Tapi berhubung minggu depan itu udah exam week, which is unbelievable. Aku rasa aku baru 2 minggu di sini, ternyata udah 2 bulan, dan 2 bulan itu ternyata udah 1 term. Jadi ya, minggu depan hari Senin aku udah ada exam. I need to crank up my studying to 100, dan it's terrifying, but at the same time it's also very exciting. Dan ya, ini adalah aku dalam seminggu. I hope that it entertains you or informs you in some way. Please do like, subscribe, and comment on this video, because it really helps the algorithm and it really helps me in turn. Aku rasa itu aja untuk hari ini.
Thanks for watching and see you guys on the next video.